Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat yang tinggi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dhani Ahmad Hamdani, dosen tetap pada Prodi Manajemen di Institut Budi Utomo Nasional Majalengka atau INSBUNAS dengan NIDAN 0414128303 atau NUPTK 30513940130063. Pada saat ini, saya mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada tahun 2026. Saat ini saya sedang mempersiapkan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu atau ajar, yaitu manajemen perbankan. Mata kuliah ini mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa pada semester 5 dengan kode mata kuliah KB 315 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini termasuk kepada mata kuliah kelompok, perilaku berkarya, jumlah pertemuan 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan mengenai perbankan. Sistem pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan melibatkan keaktifan mahasiswa dalam membangun pemahaman. Metode pembelajaran dirancang dengan pendekatan central learning, mendorong keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan mengeksplorasi pembelajaran dan penerapan materi pembelajaran. Metode yang diterapkan dalam pembelajaran diantaranya ceramah, partisipatif, diskusi struktur, studi kasus, kontekstual, presentasi kelompok, dan penugasan kolaboratif. Mata kuliah ini mempelajari fungsi peran Bank Indonesia dan Bank Umum, produk perbankan, sumber modal bank, manajemen aktiva dan pasiva, manajemen likuiditas bank, manajemen kredit, manajemen pemasaran bank, manajemen jasa bank, merger bank, manajemen bank syariah, perbankan internasional, manajemen resiko, laporan dan analisis laporan keuangan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa memahami tentang gambaran umum tentang dasar-dasar perbankan, manajemen bank, keuangan bank, resiko perbankan, penilaian kesehatan bank, hingga memahami peran yang ada di bank. Kriteria penilaian dapat dilakukan dalam bentuk kehadiran, mengikuti proses pembelajaran, penugasan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, teori dan praktik. Yang pertama, presensi atau kehadiran, bobot 10%. Yang kedua, ujian tengah semester dengan bobot 30%. Yang ketiga, ujian akhir semester dengan bobot 40%. Yang keempat, tugas terstruktur dan tugas tidak terstruktur dengan bobot 20%. Kemudian, rubrik penilaian dalam mata kuliah ini adalah yang pertama 85-100 dengan nilai A, sangat baik. Yang kedua 71-84 dengan nilai B, baik. Yang ketiga 55-70 dengan nilai C, cukup. Yang keempat 41-54 dengan nilai D, kurang. Yang kelima 0-40 dengan nilai E, tidak lulus. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan mata kuliah manajemen perbankan pada pertemuan kedua dengan materi produk perbankan. Selamat menyaksikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak, gimana? Masih semangat? Semangat. Kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen perbankan ya. Kita memasuki materi yang kedua yaitu manajemen perbankan dan produk perbankan ya. Sebelum kita mulai untuk materi selanjutnya yaitu alangkah baiknya kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran di siang hari ini. Menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Baik, sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Ade Nur, Al-Fisrama, Al-Fira, Andriasa, Anissa, Atia, Toto. Baik, hadir semua ya. Sebelum kita memulai ke materi selanjutnya, kita mengulas terlebih dahulu materi sebelumnya ya. Ada yang tahu materi sebelumnya? Materinya apa? Fungsi Bank Indonesia. Fungsi Bank Indonesia dan Bank Umum. Nah, fungsi Bank Indonesia dan Bank Umum. Saya tanya, apa itu fungsi Bank Indonesia? Atau fungsi Bank Umum? Apa? Fungsi Bank Indonesia, satu, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua, mengatur dan mengawasi aktivitas perbankan. Ketiga, menjaga sistem pembayaran agar berjalan lancar. Keempat, melakukan riset dan pemantauan. Kelima, melakukan penyimpanan kas negara. Keenam, memberi bantuan kepada bank agar lepas dari krisis. Nah, baik, bagus. Kemudian definisi bank umum apa? Ya. Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam melalui lintas pembayaran. Ya, baik, bagus. Kemudian tugas Bank Indonesia, ada yang tahu nggak? Nih, Ya. untuk tugas Bank Indonesia dibagi menjadi dua kegiatan yaitu pertama ada yang menghimpun dana dari masyarakat atau disebut juga dengan haji. Yang kedua itu ada menyalurkan dana yang Baik, bagus. Kemudian ada yang tahu nggak kegiatan utama Bank Indonesia? Apa? Baik. kegiatan utama Bank Indonesia yang hanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan. Yang kedua memberikan kredit, yang ketiga memberikan surat pengakuan utang, keempat memindahkan uang baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan bank itu sendiri. Yang kelima menerima pembayaran dari tarian atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau dengan pihak ketiga. Yang keenam menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Yang ketujuh melakukan pengeluaran dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Baik, bagus ya. Berarti sudah paham untuk materi sebelumnya. Kita mulai ke materi yang kedua yaitu manajemen perbankan dan produk perbankan. Nah, di sini untuk manajemen perbankan yaitu ada yang tahu apa? Manajemen perbankan? Manajemen perbankan merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala kegiatan penyerapan atau pengumpulan dana, penyaluran utang piutang, pelaksanaan lalu lintas, transaksi keuangan, serta pertukaran mata uang. Hal ini digabungkan agar lebih efektif terhadap pencapaian tujuan yang telah dibuat. Nah, baik, bagus. Baik, untuk manajemen perbankan di sini mempelajari tentang operasional, bagaimana bank itu berjalan ya, baik itu untuk funding maupun lending ya. Lanjut. Nah, di sini untuk produk perbankan itu sendiri, produk utamanya itu ada dua. Apa saja? Di sini ada simpanan yaitu funding, kemudian ada pinjaman atau lending ya. Di sini untuk simpanan
Ada yang tahu simpanan itu apa saja yang ada di bank? Apa? Simpanan funding yang pertama ada simpanan giro, demand deposit. Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau biliet giro. Yang kedua ada simpanan tabungan, saving deposit. Simpanan tabungan adalah simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan bank. Yang ketiga ada simpanan deposito, time deposit. Simpanan deposito adalah simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu. Jadi, penarikan simpanan bisa dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Jenis deposito pun beragam. Contohnya deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Nah, baik, bagus. Berarti di sini simpanan atau funding itu berupa tabungan. Tabungan itu apa? Berarti uang yang disimpan di bank dari masyarakat. Baik itu dalam bentuk tabungan, deposito, giro, ada apa lagi? Asuransi, tabungan anak, ya, tabungan hari tua. Nah, itu masuk kepada simpanan atau funding. Ya. Kemudian yang kedua yaitu pinjaman atau lending, ya. Pinjaman itu apa? Jadi bank itu mengalokasikan dana yang diperoleh dari pihak ketiga. Pihak ketiga itu dari siapa? Dari masyarakat yang dikumpulkan melalui simpanan. Kemudian dari bank itu sendiri disalurkan melalui yang namanya pinjaman atau kredit. Ada yang tahu kredit apa aja yang ada di bank? Untuk dana lending itu pinjaman ada 6. Yang pertama itu ada kredit investasi, kredit yang diberikan kepada nasabah yang melakukan investasi atau penanaman modal. Contohnya kredit membangun pabrik, membeli peralatan pabrik seperti mesin dan lainnya. Yang kedua ada kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi. Contohnya kredit perumahan, KPR, juga kredit kendaraan bermotor dan lainnya. Baik, terima kasih ya. Itu salah satu produk dari pinjaman ya atau kredit. Nah, di sini ada untuk kredit profesi ya diberikan kepada salah khusus seperti dosen, dokter maupun pengacara. Kemudian di sini ada kredit modal kerja. Ada yang tahu modal kerja itu apa aja yang diberikan dari bank? Kredit yang disubsidi oleh pemerintah, ada yang tahu? Udah pernah dengan KUR? Nah, kredit usaha rakyat. Nah, itu salah satu kredit modal kerja yang mana disubsidi oleh pemerintah untuk para UMKM. Biar apa? Biar untuk kesejahteraan para siapa? Para UMKM ya. Tuh. Kemudian ada kredit modal kerja. Nah, ini untuk kredit modal kerja. Kredit modal kerja sendiri itu ada limitnya ya. Yang mana usahanya biasanya diberikan kepada yang sudah memulai selama berapa? 2 tahun. Jadi kalau baru 1 tahun, biasanya ketika diverifikasi oleh para analis itu tidak akan lolos. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke pinjaman ya. Pinjaman menyalurkan dana lending. Nah, di sini untuk beberapa produk lending ya. Ini ada juga yang namanya kredit perdagangan. Kemudian ada kredit produktif ya. Kredit perdagangan itu apa? Nah, di sini dijelaskan kredit yang diberikan kepada pedagang untuk mengembangkan kegiatan dagangnya. Contohnya adalah membeli barang dagang kepada para supplier atau agen. Nah, ini yang namanya kredit perdagangan. Jadi kredit yang diberikan oleh bank kepada para supplier atau agen ya, untuk disuplai kepada pasar ya. Kemudian ada kredit produktif. Kredit produktif itu apa? Kredit yang berupa investasi, modal kerja atau perdagangan ya. Nah, contoh di sini, kalau kalian beli motornya itu dipakai untuk jalan-jalan, itu kira-kira kredit apa?
Produktif atau konsumtif? konsumtif. Oh, konsumtif. Kenapa? Karena tidak menghasilkan. Kalau kredit produktif itu barangnya itu yang bisa menghasilkan. Contoh beli motor untuk ojek, nah, Grab atau untuk perusahaan lainnya, ya. Begitu ya. Kita lanjut ke jasa layanan dan produk bank lainnya, ya. Sini. Jadi selain produk funding dan lending, bank itu mempunyai jasa layanan atau produk lainnya, jasa layanan lainnya. Ada yang tahu apa aja? Dapat. Apa? Itu ada kiriman uang atau transfer, terus kedua clearing, ketiga inkaso, keempat deposit box, kelima bank card, terus enam bank loan, terus bank garansi, bank draft, letter of credit, cek wisata, dan setoran lainnya. Nah, baik, bagus. Kita bahas satu persatu, ya. Baik, kita mulai dari kiriman uang atau maupun transfer. Nah, transfer itu apa? Mengirim uang dari rekening satu ke rekening lainnya. Apakah bisa dari rekening beda bank? Bisa nggak? Bisa. Bisa, ya. Jadi transfer itu bisa sesama bank maupun beda. Kemudian ada clearing. Nah, clearing itu apa? Clearing adalah penagihan wakaf atau surat berharga seperti cek dan dilihat giro yang berasal dari dalam kotak. Proses penagihan biasanya hanya membutuhkan itu 1 hari. Nah ini, jadi clearing itu surat penagihan wakaf atau surat berharga, contohnya seperti giro yang mau jatuh tempo, ya. Kemudian yang ketiga ada inkaso. Inkaso itu apa? Sama surat penagihan, tapi bedanya kalau inkaso itu surat penagihan untuk luar kota. Nah ini ada waktunya 1 minggu sampai 1 bulan. Kalau yang untuk dalam kota waktunya cuma 1 hari saja, ya. Oke. Baik, kita lanjut ke set deposit box. Nah, ini set deposit box itu apa? Pelayanan jasa bank yang memberikan layanan penyewaan box tempat penyimpanan barang-barang atau surat berharga milik nasabah suatu bank. Nah, gini, contohnya seperti ini. Contoh kalian mempunyai barang yang berharga yang nilainya itu tidak bisa diganti biar aman. Nah, kalian teman-teman di sini bisa menyewa yang namanya set deposit box. Contoh ini barang kenangan dari teman, dari pasangan. Nah, itu biar tidak hilang bisa disimpan di set deposit box. Nah, itu. Jadi kita menyewa yang namanya tempat penyimpanan barang. Itu bank menyediakan seperti itu. Kemudian di sini ada bank card atau kartu kredit. Ada yang tahu kartu kredit itu apa? Ada apa aja? Kartu kredit itu apa? Ada yang tahu? Kartu yang diberikan oleh bank. Nah ini kartu yang dapat digunakan untuk mengambil uang tunai atau digunakan untuk membayar sejumlah barang. Jadi kartu kredit itu bisa dipakai untuk yang namanya pengambilan uang maupun untuk membeli barang. Gimana caranya? Nah, nasabah cukup mengajukan kepada bank untuk mendapatkan yang namanya kartu kredit. Kartu kredit itu seperti apa? Jadi pembayarannya itu dengan cara dikredit sesuai dengan kemampuan. Bisa 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun. Seperti itu, ya. Kemudian yang selanjutnya ada banknotes. Banknotes adalah jasa penukaran valuta asing. Jadi dalam jual beli banknotes, bank mengacu pada kurs nilai tukar rupiah dengan mata uang asing. Nah, banknotes ini berarti alat tukar, jasa untuk penukaran yang namanya mata uang asing atau yang disebut dengan valuta, ya. Gitu.
Nah, bank juga menyediakan yang namanya produk tersebut, namanya itu bank atau bank notes ya. Lanjut ya. Yang kedua yaitu ada bank garansi. Bank garansi itu apa? Di sini didefinisikan bank garansi adalah jaminan bank yang diberikan kepada nasabah guna membiayai suatu usaha. Dengan menggunakan jaminan bank ini, pengusaha mendapat fasilitas untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Besarnya jaminan yang dikeluarkan oleh bank sebelumnya telah ditaksir terlebih dahulu dan memakai kredibilitas dan prospek dari usaha nasabahnya. Nah ini, jadi bank garansi itu bisa juga berupa barang, bisa juga berupa individu. Contoh mau mengajukan pinjaman ke bank X, tapi Toto tidak punya jaminan, tapi mempunyai usaha yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit. Nah, kemudian Toto meminta bank garansi kepada rekannya, yaitu Zaki. Nah, Zaki bisa dijadikan bank garansi untuk kredit atas nama Toto, seperti itu ya. Jadi walaupun Toto tidak memberikan jaminan kredit, tapi tetap bisa dicairkan. Yang mana yang jadi jaminannya yaitu nasabah atas nama Zaki. Tentunya yang dijadikan nasabah untuk bank garansinya itu yang sudah mempunyai kredibilitas di bank tersebut. Contohnya sudah menjadi nasabah prioritas, mempunyai deposito dan tabungan yang lainnya yang bisa dijadikan garansi bank ya, begitu ya. Kita lanjut ke bank draft. Bank draft adalah wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan oleh nasabah saat membutuhkan uang tunai. Jadi di sini bank draft itu surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dan bisa diperjualbelikan oleh nasabah. Kemudian di sini ada letter of credit. Letter of credit ini adalah surat kredit yang diberikan kepada importir dan eksportir. Nah, contoh, kalau dalam negeri kita nasabah atau teman-teman bisa menggunakan yang namanya giro. Tapi untuk transaksi antar negara wajib menggunakan yang namanya letter of credit. Letter of credit itu seperti apa? Jadi transaksi antar negara difasilitasi oleh bank. Contoh, ketika transaksinya 1 miliar, sedangkan nasabah tersebut mempunyai dana cuma punya 500 juta. Kira-kira apakah bisa transaksi enggak? Contoh dengan negara Cina untuk barang tertentu, kira-kira bisa bertransaksi enggak? Bisa. Dengan apa? Dengan menggunakan letter of credit. Kenapa bisa 1M? Kan kurang 500 juta. Nanti dipakai letter of credit yang nanti akan dicicil sesuai dengan kemampuan nasabahnya. Nah, gitu ya. Kalau di dalam negeri, biar kalian belanjanya itu tenang, jadi harus pakai platform ya, itu biar ada ketenangan buat para penjual maupun pembeli. Nah ini juga sama, ketika ada transaksi antar negara, biar antara penjual dan pembeli tidak dirugikan, bisa menggunakan yang namanya LC atau letter of credit. Lanjut. Di sini ada cek wisata atau travel check. Nah ini cek wisata adalah alat yang dapat digunakan untuk pembayaran di berbagai lokasi wisata, perbelanjaan atau liburan. Nah, ketika kalian mau liburan nih, kan biasanya suka pakai kartu
ya. Nah itu yang namanya atau di pusat perbelanjaan di situ. Tentunya kalau ada kartu travel check di situ banyak bonus-bonus yang diberikan oleh supermarket tersebut ya. Nah itu. Lanjut, kemudian di sini ada menerima setoran-setoran. Nah, setoran-setoran, jadi bank juga menerima yang namanya setoran-setoran. Contohnya pembayaran pajak, telepon, air, listrik, maupun uang kuliah. Gitu ya. Baik, untuk materi manajemen perbankan dan produk perbankan sudah selesai. Kita masuk kepada sesi diskusi ya. Kita bagi dua. Nah, ini ada kelompok A dan B. Nah, saya buat pertanyaan di sini untuk studi kasus ya. Yang pertama yaitu untuk kredit investasi. Kemudian yang grup B yaitu kredit konsumtif. Ini investasi, ini konsumtif. Silakan untuk masing-masing kelompok bikin kasus dari kedua kredit tersebut, yaitu kredit investasi dan konsumtif. Silakan untuk berembuk dengan temannya ya. Dibagi dua, ini grup A, ini grup B. Ya. Ayo. Selesai? Baik. Untuk kelompok A, silakan berikan kasus untuk kredit investasi. Baik, izin Pak dari kelompok A mengenai studi kasus kredit investasi. Sebelum ke studi kasusnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kredit investasi itu. Jadi kredit investasi adalah pembiayaan dari bank yang digunakan untuk keperluan ekspansi, pengadaan setetap atau pembiayaan proyek baru yang akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Kemudian untuk studi kasusnya yaitu pembelian mesin pabrik dan kendaraan operasional. Di sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi makanan ringan ingin meningkatkan kapasitas produksi. Perusahaan tersebut mengajukan kredit investasi sebesar 32 miliar ke bank untuk membeli mesin packaging otomatis yang terbaru dan 5 armada truk pengangkut. Nah, baik, bagus ya. Jadi udah paham ya untuk kredit investasi. Lanjut ke kelompok B. Apa itu produk konsumtif? Silakan. Jadi yang dimaksud dengan kredit konsumtif sebenarnya adalah pinjaman yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau bagi bisnis. Jadi maksimal menanggung penghasilan. Karena sifatnya untuk konsumsi, pembayaran pun biasanya mengandalkan pendapatan pribadi dari si peminjam tersebut. Kalau kita lihat di lapangan, ada beberapa contoh jenis kredit konsumtif yang paling umum. Yang pertama yaitu adalah KPR atau kredit pemilikan rumah. Ini adalah fasilitas pinjaman yang diajukan oleh bank khusus untuk membeli rumah, baik rumah baru maupun second. Memang tujuannya untuk kita membantu sendiri. Yang kedua kemudian ada KPA atau kredit tanpa aturan. Sesuai namanya, ini adalah pinjaman yang tidak memberikan jaminan sama sekali. Biasanya masyarakat memanfaatkan KPA ini untuk keperluan seperti renovasi biaya limpahan atau mungkin kehidupan keluarga. Dan yang ketiga itu adalah KKB atau kredit kendaraan bermotor. Pembelian ini berfokus untuk pembelian kendaraan baik mobil maupun motor yang digunakan untuk menggunakan transportasi sehari-hari. Nah, baik. Itu kasus dari kredit konsumtif ya. Jadi teman-teman di sini sudah tahu yang namanya produk, perbedaan produk kredit investasi dan kredit konsumtif. Untuk materi produk perbankan kita cukupkan sekian ya. Kita bersama-sama membaca Manggala. Assalamualaikum